Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qawiyu sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawamul killah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu tuan rumah ya beserta Bapak, yaitu Ustadz Bapak Samsuri dan Ibu Ustadzah Suryani, Bapak Haji Daud Maulana, Ustadzah Hajjah Siti Saria, Ustadzah Siti Malia, Bapak Ustadz Abdurrahim, Bapak RW Sanusi, serta Bapak RT Abdullah Safi'i. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama hadir ke majlis yang mulia ini, sama-sama hadir di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah berikan kesempatan lahiriah kita, batiniah kita untuk sama-sama berkumpul di acara Maulid Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat serta salam kita haturkan kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta kita umatnya sampai akhir zaman. Bu, mungkin banyak yang baru kenal dengan saya, ada juga yang udah sering ngelihat saya. Saya juga baru tumben nih Bu ke daerah sini, biasanya mainnya kupu sebelah sono ya. Alhamdulillah dengan adanya acara maulid bersambung lagi silaturahmi kita ya. Ibu ngundang saya hadir, jadi kita saling kenal. Kapan-kapan di jalanan kita saling bertatapan. Kalau saya enggak ingat wajah ibu, ibu manggil baik, Uwan yang waktu itu di Kupu Bombay. Ntar saya jawab, iya genengan ibu ada di sini ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ini semua semata-mata karena Allah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa menjalin silaturahmi yang indah, bertemunya di majlis maulid. Kan enak banget ya Bu. Kenal di mana itu sama itu. Nosono waktu lagi ngaji, kenal di mana? Kenalnya lagi ngaji, lagi hadir maulid. Kalau ditanya kenalnya di mana? Itu di pojokan. Agak enak ya Bu ya. Enaknya kenalnya di majlis taklim. Insya Allah kalau orang yang hadir di majlis taklim ya, hadir di majlis maulid ya, hatinya ini ya sudah lebih bersih, pikirannya ini sudah lebih tenang, langkah kakinya juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperingati maulid baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada bosan-bosannya Bu ya. Padahal udah lewat dari kapan tahu? Iya Bu ya, bulan Rabiul Awal lewatnya udah berapa lama Bu? Udah berapa lama? Udah 4 bulan. Ya, di sono ngundang maulid oke, di sini ngundang maulid hadir ya.
nggak pakai lagi nanyain dapat paros apa kagak, nggak nanyain gitu ya Bu. Yang penting hadir. Ibu nanyain juga nggak ustazahnya siapa, nanya juga nggak? Kagak, yang penting hadir ya. Berkumpulnya kita di majelis maulid ini semata-mata mendapatkan niat kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengagungkan baginda kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita memang disuruh Bu sama Allah, disuruh girang dengan adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini salah satu rahmat Allah yang sangat nyata, rahmat Allah yang sangat besar, yaitu ditampilkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita sebagai suri toladan yang baik. Kita kalau mau ngeliat sesuatu itu atau mau membandingkan sesuatu itu harus sama Bu. Apel sama apel gitu ya Bu. Apel aja macam-macam kan jenisnya. Ada apel Malang, apel lagi Bu. Iya, apel yang merah-merah tuh. Iya, apel yang rada burik, apel yang rada hijau, macam-macam apel. Jadi kita ini kalau membandingkan sesuatu harus sama. Apel ya sama apel. Masa iya apel kita lawan sama berenuk? Enggak nyambung. Nah, Allah itu memberikan kita baginda Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita agar kita bisa mencontoh. Karena apa? Rasulullah SAW itu berpenampilan seperti manusia pada umumnya, walaupun tidak seperti manusia kebanyakan. Kayak batu macam-macam apa kagak Bu? Macam-macam. Nah, kalau ibaratnya ya Bu ya, baginda kita Nabi Muhammad SAW itu adalah batu mulia. Kita ini batu koral, ya nggak Bu? Ya, makanya Allah memberikan ini contohnya ini yang sesuai. Karena beliau ini adalah sosok manusia, maka kita sebagai manusia bisa lebih gampang mencontohnya. Karena kalau manusia nyontohnya malaikat ribet, ya Bu, malaikat kagak punya nafsu. Kalau nyontohnya sama binatang tambah ribet, karena binatang kagak punya akal. Manusia itu perpaduan dari dua ini Bu. Makanya kadang-kadang kita baik banget ya, sabar banget, pemaaf banget. Karena apa? Karena yang lagi berada di dalam sanubari kita adalah sosok malaikat. Kadang-kadang Bu, kita lebih jahat daripada binatang, karena yang lagi ada di dalam diri kita adalah binatang. Kalau kita ngaji, insya Allah kita ngerem itu semua. Kita mungkin untuk jadi malaikat kagak mungkin, tapi kita berusaha semaksimal mungkin kita dapat mengekang daripada hawa nafsu kita, ya. Baik, bahwasanya baginda kita Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan yang pertama, ya, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Rasulullah pertama kali Bu dihadirkan ke muka bumi ini bukan memberikan contoh tentang ibadah, bukan Bu, akhlak. Karena yang paling utama bagi manusia yang paling baik adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Kalau orang berilmu tapi tak berakhlak, kira-kira enak apa kagak? Orangnya pinter banget, apa baik ngerti, ya. Pokoknya kita tanya, sekarang kan Ibu kalau yang kitab kuning tuh Bu, yang gundul-gundul, ya, kagak pakai harokat dia bisa, ya.
bacaan Al-Qur'annya bagus, puasanya kagak berhenti, sholat malamnya rajin, tapi sama orang kerjaannya cemberat-cemberut. Kira-kira kita resep apa kagak? Makanya di sini ditekankan bahwasanya Rasulullah SAW hadir ke tengah-tengah kita yang utama, yaitu untuk memperbaiki akhlak. Karena dengan akhlaklah kita bisa menjadi orang yang ihsan. Bu, tingkatan manusia pertama jadi orang Islam. Habis jadi orang Islam jadi orang beriman. Habis jadi orang beriman baru ihsan, ya. Islam KTP bisa apa kagak? Bisa. Habis Islam KTP ya udah tahu bahwa yang pertama syahadat, yang kedua sholat, tibang tahu, melakukan kagak. Makanya dinamakan sebagai Islam KTP ya. Baik, bahwasanya baginda kita Nabi Muhammad SAW ya, apapun yang bersanding kepada Nabi Muhammad SAW itu akan menjadi mulia. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang mulia, maka resepnya adalah kita mengikuti cara hidup Rasulullah SAW. Dikatakan bahwasanya Bilal bin Rabah, ibu kenal nggak Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu salah satu sahabat Nabi. Kalau saya bu, kalau bulan Maulid begini bu, memang ceritanya tentang Rasulullah. Karena kan yang namanya Maulid kita supaya kenal tentang Rasulullah ya bu ya. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi. Dia itu bu adalah budak berkulit hitam, namanya Bilal bin Rabah. Dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam dan diangkat oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai muadzin, dia yang tukang azan bu, ya. Padahal dulunya dia siapa bu? Budak. Tuh, kita dicontohin nih bu sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita itu nggak boleh ngelihat orang dari status ekonominya. Kita kan kadang-kadang lain ya bu. Kita kadang-kadang lain. Iya, kita ini kadang-kadang lain bu. Kalau ngelihat orang dari status ekonomi, ibu tahu status ekonomi apa? Kalau orang kaya kita ampe merengket pengen deket sama dia. Iya apa kagak? Coba kalau orang susah, dia negor juga orang mana males banget menjawab. Jangan-jangan kita bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau umatnya Nabi Muhammad SAW harus nyontoh kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dalam memperlakukan orang lain. Yang tadi saya bilang Bilal bin Rabah itu budak yang dimerdekakan. Kalau zaman dulu tuh ada budak, zaman sekarang nggak ada. Setelah dimerdekakan, beliau itu diangkat menjadi muadzin dan diperlakukan sangat baik oleh Rasulullah SAW. Sampai pada saat Rasulullah SAW di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sendalnya Bilal bin Rabah sampai kedengeran ada di sorga bu. Bayangin bu, padahal dia cuman budak yang udah dimerdekakan, sendalnya sampai kedengeran. Berarti resepnya dia apa nih? Sampai ketika Nabi Muhammad SAW selesai Isra dan Mi'raj, ketemu sama Bilal, Rasulullah nanya, bu, dengerin, kamu ini punya amalan apa Bilal? Sampai suara terompah kamu kedengeran di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata resepnya Bilal
yaitu dia senantiasa menjaga wudunya dan senantiasa melaksanakan sholat sunnah wudu. Jadi Bu, yang namanya orang masuk sorga kagak kudu kaya, kagak, tenang aja, tenang. Yang di dunia dikasih hidupnya pas-pasan, tenang, nggak usah ketakutan. Jangan ngerasa itu mah dia enak ya, orang kaya bisa sedekah mulu, jadinya dia pasti masuk sorga. Tenang yang orang susah ya, tenang yang hidupnya pas-pasan. Sorga itu kagak ada tulisannya khusus untuk orang kaya, kagak Bu. Yang ada yaitu surga itu bisa dimasuki oleh siapapun yang bertakwa, yang Allah ridhoi. Bu, orang masuk surga itu modalnya, tiketnya adalah dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan kita menjadi orang yang bertakwa. Bisa menjadi kita orang yang bertakwa kalau kita belajar. Jadi kalau orang malas diajak nuntut ilmu, jangan-jangan Allah enggak suka sama kita. Ibu ada nggak yang temennya kalau diajak ngaji, yuk ntar dah ngaji yuk, lagi repot. Ngaji yuk, lagi hujan. Ngaji yuk, panas banget. Hati-hati Bu, jangan-jangan Allah memang tidak menghendaki orang itu untuk masuk surganya Allah Subhanahu. Karena orang masuk surga itu harus pakai rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah didapat dengan kita bertakwa. Kita bisa bertakwa kalau kita punya ilmu. Ya, ilmu doang tapi kagak dipakai itu juga ribet. Ilmu harus diiringi dengan amal ibadah ya. Kemudian orang yang dekannya. Yang kedua tadi siapa Bu? Tadi saya bilang Bilal bin Rabah. Sekarang Anas bin Malik. Anas bin Malik ya, dia adalah asisten pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Anas bin Malik itu diberikan oleh ibunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat dia masih bocah, masih umur 10 tahun. Dia dikasihin sama emaknya. Emaknya nih emak pinter tuh, tahu kalau dititipin sama baginda Nabi Muhammad SAW, ini anak gue selamat. Ibarat emak kudu pinter ya, kira-kira nyekolahin anak saya di mana ini biar nanti anak saya aman ya. Kita di rumah kita gegaukan ngaji neng, sholat neng, ngaji neng, sholat neng. Anak kita di sekolahin di mana baik, akhirnya pulang kagak ngaji, kagak sholat. Nah, karena itu penting Bu pergaulan. Nah, ibunda Anas bin Malik ya, bernama Ummu Sulaim, menitipkan putranya ketika putranya berusia 10 tahun dan diangkat menjadi asistennya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asistennya Rasulullah ngapain Bu? Nah misalnya Rasulullah lagi mau sholat, nyiapin air wudhunya. Rasulullah lagi mau pakai sandal, nyiapin sandalnya. Nah itu asisten ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Sayyidina Anas ibnu Malik sangat baik. Padahal Sayyidina Anas ibnu Malik tibang asisten. Enggak kayak kita Bu. Kadang-kadang orang udah baik sama kita, ngebantuin rumah tangga kita, kitanya galak bener, cemberat-cemberut, ngomal-ngomel. Enggak begitu Bu. Rasulullah SAW walaupun sama asistennya tidak pernah mempersalahkan apapun yang dia perbuat. Jadi Rasulullah itu selalu punya sifat maklum sama orang, walaupun sama asistennya Bu, walaupun sama pesuruhnya. Sayyidina Anas ibnu Malik
berusia 10 tahun waktu dititip kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai usia 20 tahun. Berarti dia tinggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama 10 tahun. Di mana pada saat beliau tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didoain Bu sama Rasulullah. Didoainnya ya bahwasanya Allah akan memberikan keberkahan untuk hidupnya Anas bin Malik. Hidupnya akan kaya, banyak kaya raya. Kebun kormanya orang-orang setahun cuman sekali panen. Anas ibnu Malik panennya 2 kali. Karena apa? Karena dapat keberkahan dari doa baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita pengen jadi orang yang dapat keberkahan dalam menjalani hidup, pepet terus, deketin terus, cari tahu terus apa yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridho kepada kita. Karena kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridho kepada kita, insya Allah Allah pun meridhoi kita. Kepengen apa kagak? Nggak usah yang gede-gede, hal yang kecil-kecil bisa ibu lakukan di rumah. Ibu kalau lagi makein baju anak, ya, sunnahnya itu kalau pakein baju bocah yang masih sekolah pakai kemeja, ya Bu ya, pakai kemeja. Itu yang namanya kemeja sekolah, kita makeinnya biasanya dari atas apa dari bawah? Dari atas. Sekarang kita rubah Bu, karena sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memakai baju, terutama baju-baju yang ada kancingnya Bu, pakainya itu dimulai dari bawah, biar kita deketin apa-apa yang menjadi kesunahan Nabi, biar nanti Nabi kenal sama kita Bu. Mau apa kagak? Gampang apa kagak tuh prakteknya? Gampang, insya Allah. Besok hari Senin ya, bocah kita pakai baju sekolah kan, makeinnya dari bawah. Enggak tibang makein doang, kita niatin di hati, ya Rasulullah, saya makein baju anak saya dari bawah ini mengikuti sunnahmu ya Rasulullah. Gak usah kuak-kuakan juga depan anak kita, Neng, nih emak lagi makein baju Neng karena ngikutin sunnah Rasulullah. Enggak ya, sesekali boleh tuh bocah dikasih tahu, tapi kita niatkan di hati, biar nanti kita semakin dekat kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah itu kalau melepas baju, ya, mulainya dari mana Bu? Ya, kalau make mulainya dari bawah, kalau melepas mulainya dari insya Allah kita bisa praktekin Bu. Ya, nah tadi setelah Bilal bin Rabah, Anas ibnu Malik, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu juga dekat kepada Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Yakni apa? Ibunda dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang bernama Ashifa itu adalah wanita yang membantu kelahiran dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jadi bidannya dah, ibarat kayak kita mah ya. Nah, tangannya Ashifa ini adalah tangan pertama yang menyentuh baginda kita Nabi Muhammad SAW pada saat proses dilahirkan. Sehingga tangan ini menjadi tangan yang penuh keberkahan. Dan tangan ini diberikan kepada anaknya, karena Abdurrahman bin Auf itu adalah putranya Bu. Namanya seorang ibu kan sering gendong-gendong anaknya Bu. Nah, ketepaan Bu, kalau kata orang sini ketepaan apa nih? Iya, ketularan nih, karena dulu ibunya ini membantu proses kelahiran baginda kita Nabi Muhammad SAW, sehingga anaknya itu yang bernama Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang sangat kaya raya, jadi saudagar. Salah satu sahabat Nabi yang paling kaya adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi apaan aja dipegang jadi duit sama beliau Bu. Nggak kayak kita,
megang apaan aja jadi topo. Iya, megang daster begini-begini lagi masak, ujung-ujung nih daster jadi topo ya Bu ya. Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf usaha apa aja gampang. Ampe dia enek uger sama usaha Bu. Karena ampe semua jadi duit. Ampe capek sama duit. Akhirnya apa? Dia beli korma busuk. Bu, dia beli korma busuk supaya dia rugi. Ya Bu, orang-orang pengen usaha untung. Sayyidina itu sampai dia ini, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini saking udah kebingungan sama duit banyak banget, usaha apa baik jadi gol ibaratnya ya Bu. Akhirnya dia beli korma. Kormanya korma busuk sengaja nih. Karena keberkahan tangan ini dari baginda kita Nabi Muhammad SAW sudah ada di dalam diri Abdurrahman bin Auf, itu korma busuk jadi duit juga Bu. Karena ada wabah penyakit yang mana diobatinnya lewat korma busuk. Lah jadi untung lagi. Luar biasa. Kita pengen apa kagak begitu Bu? Pengen. Deketin baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ambil sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Pungutin ajarannya. Kemudian kita ikuti cara hidup beliau seperti apa, cara ibadah beliau seperti apa. Karena kalau ibadah itu harus pakai ilmu ya Bu. Ibadah kudu pakai ilmu, nggak boleh pakai nafsu. Kalau ibu pakai nafsu, yang ada sholat subuh pengennya 4 rakaat. Ya apa kagak? Karena kan ibu mikirnya begini, ibadah semakin banyak semakin bagus, pahalanya semakin gede. Karena nggak tahu ilmunya, lah ngapain jadi subuh cuman 2 rakaat? Coba kalau 4 rakaat pasti pahalanya gede. Itulah pentingnya kita beribadah memakai ilmu, ya. Itulah ada 3 orang contoh sahabat-sahabat dari baginda kita Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan keberkahan hidup ketika menjadikan Rasulullah SAW adalah orang terdekatnya. Wan, ini kita gimana? Udah jauh Pan. Rasulullah itu hidupnya kapan? Kita kapan? Nggak ada kata jauh Bu. Dengan kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dengan kita membanyak sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat uzma, syafaat khassah dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya Bu, saya akan membuka cerita. Ini masih punya waktu apa enggak saya Bu? Ya, masih jam 11 ya Bu. Ibu udah lapar belum? Belum. Paros sudah ada paros? Belum. Oh udah, aman. Kalau lapar-lapar dikit boleh Bu buka paros di sini. Oh bukan. Oh parosnya Indomie, masak dulu mintain. Ya, kemudian Sufi Mesir yang bernama Syekh Abdul Wahid di dalam kitab Fahtus Somad itu menjelaskan bahwasanya ada orang Yahudi bertetangga sama orang Nasrani. Nah ini Bu, jadi kita ini kalau hidup bersosialisasi nggak apa-apa Bu, walaupun beda agama. Ibu mau transaksi jual beli sama orang beda agama boleh. Yang nggak boleh bertransaksi akidah, itu nggak boleh. Ya Bu, tahu nggak transaksi akidah? Ya, orang agama onoh lagi ngerayain kita milu-milu, itu namanya transaksi akidah. Dia mah bagian baik sama urusan agama dia, kita mah mau urusan agama kita. Jangan disuruh ngucapin ini anok ngikut, jangan Bu. Ya, kita harus punya prinsip teguh untuk akidah kita. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jangan suka kayak ayam tetelo ngikut baik, ya. Kayak layangan putus, ya Bu. Layangan putus bukan film Bu. Iya, Ibu taunya pas layangan putus film lagi. Layangan putus kan kemana baik ya Bu. Jangan Bu, kita ini kalau dalam berakidah harus punya prinsip, ya. Untukmu agamamu, untukku agamaku.
ya. Jadi kalau disuruh ngucapin, misalnya ngucapin ini kagak, ya, tidak boleh. Kembali lagi, di mana seorang Yahudi bertetangga sama orang Muslim. Karena udah bertetangga lama, orang Yahudi ini memperhatikan. Kalau kayak kita mah kepo gitu ya Bu, kepo. Kita kan kadang-kadang sama teman kita kepo ya Bu, sama tetangga kita juga kita kepo, suka pengen cari tahu lah, itu kok tetangga kita beli mobil, duit dari mana dia ya, mau tahu lah duit dia, ngapa kita yang puyeng, kita yang kagak tidur 3 hari 3 malam sampai meriang ya. Baik, kemudian orang Yahudi itu memperhatikan kenapa setiap tanggal 12 Rabiul Awal tetangganya nih yang orang Muslim ini sibuk banget, ngapain sih dia? Nah, yang biasa nih bini ngerecomnya sama siapa? Sama laki, bang. Nah, kalau bahasa kita begitu ya Bu, biar gampang. Bang, ngapa? Lihat dong tetangga kita yang orang Islam, ngapa dia ya tiap tanggal 12 Rabiul Awal sibuk banget? Kata lakinya, ya Bu, ibu paling aman kalau curhat sama laki Bu. Ibu curhat malam, pagi-pagi laki kita lupa apa yang kita curhatin. Ntar besok dia nanya lagi, ngapa? Emang ngapa lu sama dia cemberut? Lah kan kemarin abang saya udah ceritain, ngapa? Iya lupa. Ya, pokoknya paling aman curhat sama laki, baik Bu. Kemudian kata suaminya, kalau tidak salah, kenapa tetangga kita setiap tanggal 12 Rabiul Awal dia sibuk? Karena nabinya dia lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi setiap tanggal 12 Rabiul Awal dia pada ngadain acara. Oh pantes setiap tanggal 12 Rabiul Awal dia beli makanan, dia beli buah-buahan, rumahnya dihias-hias. Oh begitu, iya kata suaminya. Udah, nih laki sama nih bini tidur deh tuh, udah malam ya. Nah pas lagi tidur, si istri ini, si perempuan Yahudi ini mimpi ini adanya di dalam kitab nih Bu ya. Jadi bukan karangan bebas Wanhani, bukan lagi pelajaran bahasa Indonesia. Karena di pelajaran bahasa Indonesia doang Bu kita disuruh ngarang ya. Kalau dalam hidup nyata kita nggak boleh ngarang Bu, harus ada panduan yang jelas. Nah ini istri tidur, tapi sengaja saya kemasnya pakai bahasa yang gampang Ibu cerna. Kalau pakai bahasa kitab lama Ibu cernanya. Kalau saya ngomongnya gini Ibu paham sampai kagak? Insya Allah paham. Lah kagak paham nih kebangetan. Nah iya, kemudian nih istri ini tidur. Pada saat dia tidur, dia mimpi melihat ada rombongan. Melihat nggak ada. Enakan yang tadi. Dia pada saat dia tidur dia mimpi bahwa ada rombongan yang sangat banyak. Jadi rombongan itu ada yang jalan lebih dahulu, ada yang mengiringi. Jadi ada yang satu jalan duluan, yang belakang banyak. Dia ngeliatin tuh perempuan Yahudi dalam mimpi nih. Kemudian dia tanya sama salah satu orang yang ada di rombongan tersebut, siapa sih orang itu? Karena apa? Seumur hidup dia baru pernah melihat orang seganteng itu, ya, sewibawa itu berjalan di dalam mimpinya. Dia nanya, siapa sih orang itu? Orang itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini perempuan nanya lagi, oh itu yang namanya Muhammad, karena dia belum jadi orang Islam. Boleh apa enggak saya pengen kenal? Ya ganjen banget ya. Aduh. Boleh apa enggak saya kenal? Kata rombongannya, boleh. Ya, bentar saya tanya dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia nanya sama baginda kita. Kata baginda kita Nabi Muhammad SAW, iya boleh. Nah ini perempuan manggil Bu,
Hai Muhammad, manggilnya masih Muhammad dulu karena dia belum jadi orang Islam. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, labbaiki, aku penuhi panggilanmu. Tuh Bu, jadi kita kalau dipanggil Neng apa woi gitu bukan. Kalau dipanggil apa lebek ya. Misalnya dipanggil siapa yang namanya si Neng, ngapa? Ngapa? Jangan. Ngapa lagi? Ya lebek ya. Ini dicontohkan oleh baginda kita Bu. Ketika dipanggil beliau menjawab labbaiki karena yang memanggil adalah perempuan. Aku penuhi panggilanmu. Bu, padahal yang manggil orang Yahudi. Udah gitu emak-emak. Nah, ini baginda kita Nabi Muhammad SAW sangat baik akhlaknya, sangat terpuji akhlaknya. Kemudian orang Yahudi itu bilang, kok mau sih dipanggil, mau nyapa, ya, mau menoleh, mau menjawab. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu menjawab bahwasanya Allah itu Maha Tahu. Dan tak mungkin saya bisa menjawab panggilanmu kecuali kamu sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tahu nih Bu, nih perempuan Yahudi nantinya emang jadi orang Islam. Makanya dia sangat terpesona dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW ketika memperlakukan orang. Ini contoh lagi buat kita Bu. Kalau kita ini kalau memperlakukan orang itu harus baik, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita kan rada-rada suka songong ya Bu, pengennya orang hormat sama kita, lah kita kagak ngehormatin orang. Pengennya orang baik sama kita, lah kita judes banget sama orang. Ya, pengennya orang itu ramah sama kita, lah kitanya masang muka sambil ngeliatin dari atas bawah, prolog. Ada nggak Bu yang begitu? Jangan-jangan kita bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena orang Yahudi ini terpesona dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, sehingga orang Yahudi itu mengatakan, saya mau masuk Islam. Dia mau masuk Islam karena melihat akhlaknya Rasulullah. Ini contoh lagi buat kita Bu. Kalau kita pengen ngedeketin orang, ya, kita itu harus pakai akhlak. Supaya mertua kita baik sama kita, pakai akhlak biar mertua kita sayang. Ini mah kagak emang baik mertuanya yang begitu, hatinya julid. Ya jadi mantu kagak tahu diri. Lah udah anaknya kita ambil, lah kitanya merengut baik sama tuh mertua. Jangan, pakai akhlak yang baik. Deketin mertua kita, pepet terus mertua kita. Mertua kita senengnya makan sagu rangi, kita bawain sagu rangi. Mertua kita senangnya bakso, bawain bakso. Sekali dua kali dia tolak, ilokan ketiga kali dia kagak panasin tuh bakso. Udah jadi mantu mau adu argumen sama mertua. Jangan, pan anaknya yang kita ambil jadi laki kita, ya boleh dia yang ngerawatin, boleh dia yang nyekolahin, ya apa kagak? Ini nih mantu suka pada begitu. Nih mertua pengennya dibayain, lah sama mantunya julid banget. Lah bagaimana ceritanya? Lah dia juga itu bocah wadon dulu disayang banget sama emaknya. Dulu juga dia disekolahin sama emaknya. Lah diambil jadi mantu kita, ngapa kita galakin? Malah kita ambro-ambroin cucian piring sama cucian baju. Kalau kagak dikerjain, dasar mantu males. Lah pugu di rumahnya dia kagak pernah nyuci. Harusnya kita jadi mertua bersyukur, alhamdulillah. Ini dia mau ngikutin anak saya yang susah. Begitu ya Bu? Bukannya malah dijulitin.
Emang bae itu wadon kagak ada bisa kerjanya pisan. Lah bisa dia kerjanya. Ngapa? Nyenengin anak ibu? Ya, kembali lagi kita, Bu. Ya. Iya, kita jadi orang itu perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu, Bu, yang utama. Kita pengen diperlakukan baik-baik sama orang, pengen dihormati, hormati orang lain. Itu kuncinya kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari manusia. Kembali lagi ya, Bu ya. Akhirnya ini orang Yahudi masuk Islam, bersyahadat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah, udah di dalam mimpinya ini dia sudah bersahadat dan dia punya cita-cita. Besok saya bangun pagi, saya ingin bersedekah dan saya ingin merayakan hari lahir dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kemarin kan dia ngelihat tetangganya tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, berarti kalau besok berarti adalah tanggal 13 Rabiul Awal. Benar, Bu. Pas dia bangun, dia kaget. Kok rumah udah rapi ya? Rumahnya dia udah dihias-hias, Bu. Dia ke dapur ngelihat bahan makanan udah banyak. Ada daging, ya, ada buah-buahan. Ini apaan? Dia bingung. Dia lihat lakinya lagi beberes. Kalau kayak kita, bahasa kita, Bang, abang lagi ngapain, Bang? Kan kamu katanya pengen merayakan dari hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kamu juga ingin merayakan bahwa kamu ini sudah bertauhid, sudah masuk Islam. Kok dia bingung ini perempuan? Kok laki saya bisa tahu? Padahal tadi cuma dalam mimpi. Ternyata, Bu, abis Nabi mimpi, nih laki juga mimpi. Melihat jelas istrinya itu bersahadat. Dan suaminya juga akhirnya bersahadat, ya, Bu. Nah, akhirnya suami istri ini menjadi orang mudah atau tidak bagi Allah untuk membolak-balikan hati orang? Mudah. Ini, Bu. Jadi dari cerita saya tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya itu akhlak yang utama. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, keberkahan dalam kehidupan kita, jangan tinggalkan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita, ya. Dan yang ketiga, Allah itu maha membolak-balikan hati orang. Makanya kita nggak boleh ngenyek sama orang. Ngenyek, tahu kagak, Bu? Iya, yang suka gini. Ya, ngecilin orang. Ya, orang dianggap seperapat sama dia doang yang atu. Ya, Bu, yang nganggap orang tuh segini. Nggak boleh, Bu. Ya, walaupun orang itu pendosa. Misalnya maaf. Ibu udah pakaian bajunya sempurna sebagai muslimah, ya, Bu. Pakai nutup auratnya bener, pakai kaos kaki, kalau keluar rumah, ya, pakai kerudung. Walaupun tibang ke warung, ya, karena di warung itu kadang-kadang ada orang yang bukan mahram kita, ya, Bu. Kemudian kita lihat nih, ada orang penampilannya pakai you can see. You can see itu bahasa Inggris, Bu. Ya, kamu dapat melihat saya, ya, pakai hot pen. Nah, udah hot pen lagi. Hot artinya panas, sudah kayak matahari dia. Kita jangan merasa, ya ini nih ciri-ciri neraka nih orang. Jangan, Bu. Kalau mau kita ingatkan, dan ingatkannya dengan kalimat yang baik, ya, bukan sindir sampir, Bu. Kalau kita kebanyakan sindir sampir. Ya, no, neraka udah lagi nganga, lagi nungguin elu. Jangan, Bu. Akhirnya itu orang mau berubah kagak, benci iya sama kita. Pakai bahasa yang enak, ya. Yuk kita ngaji yuk. Nah, dengan diajak ngaji insya Allah dia tahu. Lama-lama dia tutup aurat dengan sempurna, ya.
Makanya kita ini tidak bisa menganggap orang yang buruk itu akan buruk seterusnya, karena itu hati itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah apa belum, Bu? Udah ya? Iya, udah segitu baik dah. Ntar ibu sampai puyeng lagi, kenyang banget. Iya Bu ya, mudah-mudahan insya Allah di lain kesempatan kita bisa silaturahmi lagi. Dan saya juga Bu, walaupun ibu misalnya bukan ngaji di tempat saya, tapi kalau yang namanya ngajak kebaikan mah boleh. Saya punya pengajian rutin bulanan di kediaman saya. Wan Hani emang rumahnya di mana sih? Di Kampung Rawa. Udah Kampung Rawa, Bu. Ya, ibu bingung-bingung dah. Kampung Rawa itu, Bu, adanya di Cipayung, di belakang Duta Busana. Ibu tahu apa kagak? Nah, WS Rendra. Nah, saya punya pengajian rutin bulanan di rumah saya setiap hari Rabu pertama. Jadi kalau ibu lihat kalender, di bulan Februari hari Rabu pertama insya Allah adanya di tanggal 6 Februari. Nih saya undang ibu, walaupun ibu bukan murid saya, tapi kita jalin silaturahmi mah boleh ya Bu? Insya Allah ibu bisa hadir ke tempat saya di tanggal 6 Februari. Ngajinya bentaran Bu, dari jam 8 sampai jam 11. Genengan itu lama Wan. Iya udah ibu datang jam 9 sampai jam 11. Genengan itu juga lama. Ya udah ibu datang jam 10 sampai jam 11. Ya lama juga. Ya udah ibu tidur baik di rumah. Ya Bu, saya mah ngajak kebaikan, mudah-mudahan ya Allah ketuk hati ibu, Allah berikan hidayah kepada ibu sehingga ibu bisa sampai ke rumah saya untuk memenuhi undangan saya di tanggal 6 Februari. Insya Allah itu tiap bulan Bu, di Rabu pertama. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Dan sebelum saya tutup, saya ingin minta dibacakan suratul Fatihah, di mana Fatihah ini pertama kita tujukan pertama Bu untuk orang tua kita. Ya, ibu sebut nama orang tua ibu masing-masing di dalam hati. Apabila orang tua ibu masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan rahmat serta maghfirah kepada orang tua kita. Apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan anak-anak kita sebagai penyejuk mata dan penyejuk hati kita. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan diri kita Allah berikan kesehatan, baik kesehatan zahir maupun kesehatan batin. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila saudara-saudara kita, diri kita, teman-teman kita, sanak saudara kita sedang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sedang punya permasalahan dalam hidup, mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik untuk permasalahan hidup kita. Bitilkanya ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum